Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, teman-teman Facebook, ikhwan dan akhwat dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan untuk dapat kembali melanjutkan pelajaran tafsir Al-Quran ataupun pelajaran tajwid melalui Facebook pribadi Ana ini, yang mudah-mudahan memberikan faedah untuk Ana pribadi, lebih mengokohkan pemahaman tentang tajwid dan juga berbagi apa yang Ana bisa terangkan kepada antum semuanya, sehingga kita mendapatkan usaha ataupun upaya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita agar sesuai dengan apa yang telah diwariskan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum Ana lanjutkan, kalau seandainya ada kekeliruan yang Ana sampaikan, tidak masalah, di japri ataupun di inbox, sehingga berbagi juga pengetahuan untuk Ana pribadi kalau seandainya ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaian Ana nantinya. Kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana Ana infokan tadi melalui status Facebook, bahwasanya di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat huruf. Baik, afwan sebentar, ada gangguan dari kamera. Ana cek terlebih dulu. Baik. Alhamdulillah dari 3 atau 2 kali pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang makhraj huruf, tempat keluarnya huruf, tempat atau tempat bersumbernya huruf, dan telah dirincikan ada 5 makhraj secara umum, makhraj huruf secara umum, kemudian 17 makhraj secara terperinci. Mudah memberikan faedah untuk semuanya. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf. Kembali masih kita akan memakai rujukan buku atau kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari, karya dari Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi rahimahullah ta'ala, dan dipadukan dengan pembahasan yang dibahas dalam buku terjemahan di sini, buku Syekh Dr. Aiman Rusdi Suaid. Akan dipadukan nanti pembahasannya. Yang pertama kita akan bahas itu apa yang maksud dengan sifat. Sifat di sini berbeda dengan apa yang ataupun agak lebih luas dari pemahaman dalam bahasa Indonesia. Karena sifat dalam Indonesia adalah
secara maknawi semuanya. Namun sifat yang dimaksud dalam tajwid ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi dalam kitab beliau. Sifat itu secara istilah adalah kaifiyat atau cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, cara mengucapkan huruf dari makhrajnya. Sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, kita telah membahas tentang makhraj 3 kali pertemuan yang lalu, tempat keluarnya. Sekarang yang masuk dengan sifat adalah cara keluar mengucapkan huruf itu tersebut, huruf-huruf hijaiyah dari makhrajnya yang telah kita bahas pekan yang lalu ataupun 3 pekan yang lalu. Jadi sifat adalah cara keluarnya, cara mengucapkan huruf tersebut dari makhraj yang telah kita bahas kemarin. Seperti nanti ada pembahasan dalam pengucapan itu, huruf itu menahan angin kah atau mengalirkan angin, tertahan suara kah atau menahan suara. Kemudian dia ada nanti istilahnya isti'la kah atau isti'la atau syiddah nanti, ataupun sifat-sifat lainnya, infitah, istifal dan lain sebagainya. Itu pembahasan dari sifat. Menahan suara kah atau mengalirkan angin, tebalkah dengan menaikkan lisan dan lain sebagainya. Itu sifat. Cara mengucapkan huruf tersebut ataupun mengeluarkan huruf tersebut dari makhrajnya. Baik. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang sifat itu, pembagian-pembagian sifat dan sebagainya, kita ketahui dulu apa faedah kita mempelajari sifat ini, dan kenapa kita harus mempelajari sifat huruf ini. Yang pertama yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi dalam kitab beliau, faedah pertama yang akan kita dapatkan dari mempelajari sifat ini adalah untuk membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya, membedakan pengucapan huruf yang sama makhrajnya. Seperti halnya huruf sin, zai dan sad. Sin, zai, sad. 3 huruf tersebut sama makhrajnya, sebagaimana yang telah kita rincikan pada pekan yang lalu. Sin, zai, sad itu sama makhrajnya. Ujung lisan dengan bagian atas sedikit dari gigi bawah atau di belakang gigi bawah. Ujung lisan di belakang gigi bawah atau sedikit bagian atas dari gigi bawah. Itu sin, zai, sad. Akan tetapi cara mengeluarkan itu berbeda. Jadi tujuan pertama adalah dari mempelajari sifatnya adalah supaya bisa membedakan cara mengeluarkan huruf yang sama makhrajnya. Antara sin dengan sad satu makhraj, namun berbeda cara pengucapannya. Seperti huruf ta dengan to, ta dengan to, dan dal itu satu makhraj. Cuma cara pengucapan huruf tersebut, cara mengeluarkan huruf tersebut berbeda karena nanti insyaallah akan ada perinciannya. Jadi tujuannya pertama adalah, faedahnya adalah agar bisa kita membedakan mana huruf ta, mana huruf to dalam mempelajari sifat huruf ini. Kemudian ada juga nanti huruf ain dengan ha atau ghain dengan kha. Ghain dengan kha satu makhraj, namun cara pengucapannya berbeda. Baik. Faedah yang kedua adalah yang disampaikan di sini adalah memperbagus
memperindah penglafazan huruf-huruf yang berbeda makhraj. Kalau tadi membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, yang satu makhraj. Yang kedua ini agar lebih memperbagus lagi, memperindah penglafazan huruf yang berbeda makhraj. Antara ha dengan ha, antara sin dengan shin, sad dengan shin, dot dengan to, dha dengan zai. Itu untuk membedakan, memperbagus lagi, menempatkan dan memperbagus pengucapan penglafazan huruf-huruf yang berbeda makhrajnya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah agar lebih mengetahui mana huruf-huruf yang kuat huruf tersebut, kuat ada kekuatannya huruf tersebut, dan ada huruf yang lemah. Ada huruf yang lembut, ada huruf yang tegas ataupun huruf tersebut kuat. Ada yang lemah, ada yang lembut, dan ada yang kuat huruf tersebut. Bagaimana cara kita membedakannya? Nah, dengan cara mempelajari sifat-sifat huruf. Ada 3 faedah yang kita ketahui dari pengucapan huruf ini. Dan juga dari poin yang ketiga ini, faedah yang ketiga ini, kita bisa membedakan mana huruf yang pantas digabungkan nanti ketika sukun, mana huruf yang tidak dipantas digabungkan dalam lisan kita. Dan karena kita mengetahui sifat-sifat huruf, sehingga kita bisa respect langsung antara dot dengan to, pantaskah digabung dia ketika sukun. Ketika dot sukun bertemu dengan to, pantaskah dia digabung? Atau ketika ain sukun bertemu dengan hamzah dan lain sebagainya, pantaskah dia digabungkan nanti atau tidak? Antara shin dengan sin, pantaskah dia digabungkan atau tidak? Antara sin dengan tha, ketika bertemu dia, sin sukun tha berharokat atau tha sukun sin berharokat, pantaskah dia digabungkan ketika membacanya? Antara za dengan zai misalnya, pantaskah dia digabung? Maka dengan mempelajari sifat-sifat huruf, kita akan bisa respect langsung, bisa langsung mengetahui ini salah, ini tepat atau tidak tepat. Baik. Oleh karena itu dapat kita berikan catatan bahwasanya kalau kita masih ada keinginan upaya untuk lebih tepat pengucapan huruf-huruf Al-Quranul Karim, selain mempelajari makhraj, maka harus diikuti dengan mempelajari sifat-sifat huruf. Karena di sifat inilah kita bisa mengetahui apakah huruf itu memantul nanti atau tidak. Atau ketika sukun, ketika membaca Al-Quran, adakah huruf-huruf yang mesti membengkakkan pipi atau tidak? Kapan harus bibir itu monyong atau tidak? Kapan harus bibir itu monyong atau harus dimundurkan ke belakang? Maka dari sanalah kita akan bisa, dari mempelajari sifat huruf inilah kita akan bisa menetralkan itu semuanya ataupun merapikan itu semuanya. Kalau tidak, maka mustahil kita akan bisa tepat pengucapan huruf kita, tepat pengucapan harokat huruf dan lain sebagainya, dari kalau kita tidak mempelajari sifat-sifat huruf hijaiyah. Baik. Kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, dimanapun antum berada, para teman-teman Facebook. Itu masalah sifat. Jadi definisi sifat adalah cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, dan juga faedah kenapa kita harus mempelajari sifat-sifat huruf tersebut. Baik, untuk jumlah sifat huruf yang disampaikan oleh para ulama di sini, di antaranya Syekh Abdul Fattah Mursafi, ada 17. Namun nanti ada satu tambahan nanti. Secara umum disampaikan
yang tercatat adalah ada 17 sifat huruf. 17 sifat huruf. Dan ada plus satunya nanti. Sama dengan jumlah makhraj huruf. Makhraj huruf ada 17. Sifat huruf juga ada 17. Dan dari 17 ini, dari 17 poin ini ataupun 17 sifat ini, sebenarnya 5 yang ada lawan. Berarti 10. 5 yang ada lawan, bandingannya, lawan dari sifat itu ada 10. Ada 5 ada lawan, berarti ada 10. Kemudian tambah 7 yang sifat tanpa lawan. Dan plus 1 nanti sifat tanpa lawan akan diberikan kepada antum semuanya. Itu secara umum. 5 yang ada lawan berarti 10, tambah 7 yang tanpa lawan plus 1 nanti. Gunnah, insyaallah ta'ala akan diterangkan pada antum semuanya. 5 yang ada lawan itu adalah yang pertama, Anda sebutkan, tidak masalah, Anda sebutkan pertama ini untuk lebih fokus antum nanti mendengarkan dan menyerap apa yang Anda sampaikan. 5 yang ada lawan itu adalah jahar dan hamas. Yang kedua, syiddah dan rakhawah. Yang ketiga, isti'la dan istifal. Yang kelima, ya berapa tadi? 4 tadi. Yang kelima, Anda ulangi lagi. Yang pertama tadi jahar dengan hamas. Yang kedua syiddah dengan rakhawah. Yang ketiga isti'la dengan istifal. Yang keempat itbaq dengan infitah. Yang kelima idlaq dengan ismat. Idlaq dengan ismat lawannya. Yang nomor 5 ini tidak akan terlalu dalam kita bahas nanti karena tidak ada terasa nanti perubahannya ataupun pengaruhnya dalam bacaan tajwid. Namun ini yang kelima ini adalah dalam pembahasan saraf, ilmu bahasa Arab. Namun tidak masalah, juga akan disebutkan hurufnya nanti, namun tidak terlalu didalami nanti pembahasannya. Jadi fokus kita nanti dalam huruf yang 5 yang ada lawan, sifatnya adalah 4 ini. Hamas, jahar lawannya hamas, syiddah lawannya rakhawah, isti'la lawannya infital, istifal, kemudian itbaq lawannya infitah. Kemudian 7 yang tanpa lawan adalah sofir, kemudian ada tafashi nanti, ada qalqalah, ada takrir, ada lin, ada istitalah, ada inhiraf, plus 1 nanti ada gunnah. Insyaallah ta'ala akan terangkan pada antum semuanya. Baik. Masalah sifat ini berbagai macam jenis, ada 17 sifat tadi. Untuk setiap huruf minimal mempunyai sifat 5 sifat. Boleh Anda tegaskan pada antum semuanya, 5 sifat yang minimal dimiliki oleh huruf itu adalah bukan berarti pilihan, bukan berarti pilihan. Nanti akan lebih jelas nanti insyaallah ta'ala kalau sudah masuk dalam perinciannya. 5 sifat yang dimiliki oleh huruf minimal 5 sifat dimiliki oleh satu huruf, atau satu huruf memiliki 5 sifat, 5 cara keluar, bukan berarti pilihan dia. Sesekali sifat pertama, dalam satu waktu sifat ketiga atau kedua, dalam satu waktu yang lain sifat keempat. Bukan seperti itu pemahamannya. Tetapi 5 sifat yang dimiliki oleh huruf, ketika mengucapkan huruf tersebut, 5 sifat tersebut terpraktekkan sekaligus, bukan pilihan. Itu sebagai mukadimah pada antum semuanya, agar tidak buyar nanti pemahamannya 5 sifat ini pilihan atau tidak. Bukan. 5 sifat yang minimal dimiliki oleh huruf
Dia ketika sekali keluar langsung sifat tersebut harus terpraktekkan dan tidak boleh keluar dari itu. Baik, barakallahu fiik. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, mudah-mudahan bisa fokus antum semuanya. Yang kita masuk ke keterangan yang berikutnya, dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi, sebelum kita masuk dalam 17 poin atau 17 sifat tadi, sekarang Anda berikan pengetahuan pada antum semuanya sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi dalam kitab beliau Hidayatul Qari. Beliau mengatakan sifat terbagi menjadi dua. Sifat huruf terbagi menjadi dua. Kita pinggirkan terlebih dulu sifat yang 17 tadi. Kita masuk ke dalam keterangan yang berikutnya yang berbeda. Sifat huruf terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat lazim. Sifat lazim oleh huruf. Yang kedua sifat aridah, sifat tambahan untuk huruf. Sifat lazim ini adalah sifat yang dimiliki oleh huruf, sifat yang dimiliki oleh huruf dalam keadaan apapun. Sifat yang dimiliki oleh huruf, yang selalu dimiliki oleh huruf dalam keadaan apapun. Itu lazim. Sifat lazim atau sifat asli. Itu adalah maknanya sifat atau cara keluar yang mesti dimiliki oleh huruf dalam keadaan apapun. Apa maksud dengan dalam keadaan apapun? Baik huruf tersebut dalam keadaan berharokat, fathah, kasrah, dhammah, atau ketika huruf tersebut sukun, atau ketika huruf tersebut bertasydid, atau ketika huruf tersebut diapit oleh huruf-huruf yang berbeda sifat dengan dia, tipis dengan tebal, dia tebal diapit oleh huruf tipis, atau huruf tipis diapit oleh huruf tebal, maka huruf tersebut mesti tetap menjalankan sifat aslinya, mesti diperhatikan sifat aslinya. Sifat tersebut tidak bisa lepas dari huruf dalam kondisi apapun dia. Karena itu dikatakan sifat asli atau sifat lazim. Nah, sifat asli dan lazim itulah yang 17 tadi. Sifat asli atau lazim tersebutlah yang 17 tadi. Yang kedua ada sifat aridah. Sifat aridah, sifat aridah atau yaitu sifat tambahan, sifat cabang. Ini maksudnya adalah sifat yang dimiliki atau cara keluar yang dimiliki oleh huruf ketika ada penyebabnya. Ketika ada penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya, maka sifat tersebut tidak ada pada huruf. Seperti halnya izhar misalnya, izhar. Nun sukun bertemu dengan ain, nun sukun bertemu dengan hamzah, nun sukun bertemu dengan ghain atau kha. Maka sifat dari nun adalah jelas izhar dia ketika ada penyebabnya. Kan itu sifat tambahan. Atau dalam hal lain nun sukun bertemu dengan ra misalnya, atau ra bertemu dengan lam, lam bertemu dengan ra misalnya. Maka sifatnya idgham nanti dari huruf tersebut. Atau setelah fathah ada alif, setelah dhammah ada waw sukun, setelah kasrah ada ya sukun. Itu sifat tambahan, itu mat. Itu maksud dengan ridhah. Baik. Kembali kita dalam pembagian sifat tadi yang 17 tadi. Pembagian sifat. Tadi sifat secara umum, sifat lazimah atau asliyah, atau sifat ardiyah atau sifat aridah. Baik. Sekarang kita
masuk dalam 17 sifat tadi. 5 yang pertama untuk sifat lazim adalah sifat yang mempunyai lawan, sifat-sifat yang memiliki lawan. Sifat-sifat yang memiliki lawan. Yang pertama, jahar dengan hamas. Kita bahas jahar dengan hamas. Jahar dengan hamas. Dan untuk jahar dengan hamas ini, atau hamas dan jahar, setelah yang tertulis, jahar dengan hamas atau hamas dengan jahar, jahar lawannya hamas atau hamas lawannya jahar, terserah antum dalam penulisannya. Dan untuk jahar dengan hamas ini pembagiannya dalam segi apa? Atau berlawanannya dalam segi apa? Yaitu dalam segi menahan atau melepaskan nafas, menahan atau mengalirkan nafas. Menahan atau mengalirkan nafas. Berarti jahar dengan hamas atau hamas lawannya jahar, pembagiannya atau perbedaannya itu dalam segi menahan nafas atau mengalirkan nafas. Baik. Yang pertama, hamas. Hamas ini adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan cara mengalirkan nafas ketika mengeluarkannya. Tapi Anda ulangi lagi susunan kalimatnya. Hamas adalah mengalirkan nafas ketika mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Di sini diterangkan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi karena lemahnya kedudukan huruf-huruf tersebut pada makhrajnya. Anda ulangi sekali lagi. Hamas adalah mengalirkan nafas ketika mengeluarkan huruf dari makhrajnya atau ketika mengucapkan huruf karena lemahnya kedudukan huruf tersebut pada makhrajnya. Hurufnya ada 8, ada 10. Hurufnya ada 10. Yaitu fahathahu syakhsun sakat. Fa, yang pertama fa. Kemudian ha kayak jim. Kemudian tha, titik 3. Kemudian ha bulat. Kemudian shin. Kemudian kha. Kemudian sad. Kemudian sin. Kemudian kaf. Kemudian ta. Ya, nah ulangi. Huruf hamas ini adalah fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Yang disingkat oleh Syekh Al-Jazari, Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala dengan fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Atau Syekh Aiman membalikkan susunan kalimatnya dengan sakata fahathahu syakhsun. Syekh Dr. Aiman dalam bukunya menukar susunan katanya dengan sakata fahathahu syakhsun. Baik, maka ketika mengucapkan 10 huruf ini harus ada aliran anginnya. Ada aliran anginnya seperti fa, af, seperti pada makhraj fa kita telah bahas ujung gigi dengan bagian dalam bibir bawah, itu makhrajnya. Maka ketika mengucapkannya harus ada anginnya. Aliran angin. Af bisa ditaruh telapak tangan di depan
Af, terasa angin yang tertiup di angin yang kuat angin tersebut tertiup ke telapak tangan. Af. Kemudian contohnya lain ha. Ah. Ada aliran angin. Ah. Rahman itu ya. Kemudian tha titik tiga, tha, ujung lisan dengan ujung gigi atas. Ath, if, uth, jelas ya anginnya. Kemudian ha bulat, bulat. Kemudian shin, ada angin yang terasa dialirkan atau pun ditiup. Kemudian kho, ada bunyi anginnya. Kemudian sod, ada angin yang tertiup atau teralirkan. Kemudian sin, kemudian at, kaf dengan ta anginnya sangat kecil. Kaf dengan ta angin sangat kecil, dan dibandingkan huruf 8 huruf yang lainnya, kaf dengan ta anginnya kecil. Nanti insyaallah akan diterangkan pada ada sifat yang lain nanti ketika sudah disebutkan dua-duanya akan berikan penjelasan lebih sempurna nanti dalam pengucapan kaf dengan ta ini. Penting kaf dengan ta anginnya kecil, tidak terlalu besar anginnya dibandingkan dengan fa, ha, tha, kho, sad dan sin. Angin kaf dengan ta sangat kecil, apalagi ketika dia berharokat. Insyaallah akan datang nanti penjelasannya kalau sudah masuk dalam sifat yang kedua, yang berlawanan yang kedua. Baik. Itu hamas. Lawannya adalah jahr. Jahr berarti lawan dari hamas. Hamas tadi mengalirkan nafas atau angin ketika mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Maka lawannya adalah menahan nafas ketika mengeluarkan huruf dari makhrajnya karena kuatnya kedudukan huruf tersebut pada makhrajnya. Nah, kalau menahan nafas berarti bernafas juga, cuma tertahan dahulu. Tertahan nafasnya ketika mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Hurufnya apa? Sisa dari huruf hamas. Hamas tadi ada 10. Hamas ada 10, berarti jumlah huruf ada 28 ataupun 29. Kalau dimasukkan lam alif berarti ada 29. Hamzah, ba, ta, sa dan sampai ke ya ada 28. Kalau masuk lam alif berarti ada 29. Maka sisa dari huruf hamas, fahathahu syakhsun sakat tadi, maka sisanya adalah huruf jahr. Huruf jahr, menahan angin. Maka kita ambil salah satu dari 18 huruf tersebut. Itu huruf zai misalnya. Huruf zai, za, maka jangan dialirkan anginnya, tapi tertahan dia. Menahan angin pada gigi bawah. Azza. Gitu juga untuk salah satu yang sering terbaca ataupun teralirkan angin oleh kaum muslimin adalah ketika membaca huruf to. Huruf to berangin, sebagian kaum muslimin membaca, maka itu keliru. Was-samaa'i wat-tariq, berarti dialirkan anginnya. Was-samaa'i wat-tariq. Atau membaca qaf berangin. Minal haqq, salah, keliru dalam mempraktekannya. Atau huruf yang lain yang sering teranginkan adalah ketika membaca huruf apa lagi yang sering salah, yang rentan salah itu huruf ghain, makhdul, lari ke kho dia, karena ghain tidak berangin, kho yang
mengalirkan angin. Ya, itu pembagian huruf. Pembagian sifat berdasarkan dari menahan atau mengalirkan angin. Hamas dengan jahar. Hamas mengalirkan angin ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya. Jahar menahan angin ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya. Dan untuk hamas tadi hurufnya disebut dengan mahmus. Mahmus. Huruf yang 10 tadi disebut dengan mahmus. Dan untuk jahar hurufnya disebut dengan huruf majhur. Majhur. Hurufnya disebut dengan huruf majhur. Baik. Kita beralih ke sifat yang berikutnya, sifat huruf syiddah. Lawannya al-khawah. Namun nanti ada pertengahan dari syiddah dan al-khawah adalah al-bainiyah atau tawassut. Bagaimana keterangannya? Sebelum diterangkan pembagian untuk syiddah, al-khawah, dan ada pertengahan nanti tawassut atau bainiyah. Ini pembagiannya berdasarkan menahan atau mengalirkan suara. Kalau tadi hamas dengan jahar berkaitan dengan angin ataupun nafas. Kalau sekarang untuk syiddah, rokhawah, dan ada pertengahan nanti tawassut atau bainiyah, itu pembagiannya berdasarkan mengalirkan suara atau menahan suara. Mengalirkan suara atau menahan suara. Baik, kita masuk yang pertama, syiddah. Terlebih dulu, syiddah. Sifat asyiddah. Syiddah dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi secara bahasa arti lughahnya, syiddah itu adalah kuat atau bersangatan, kuat dia. Secara istilah artinya adalah menahan suara ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya karena kuatnya kedudukan tersebut, huruf tersebut pada makhrajnya. Nah, ulangi, menahan suara berarti tertahan suara ketika mengeluarkan huruf dari makhrajnya karena kokohnya ataupun kuatnya kedudukan huruf tersebut pada makhrajnya. Itu syiddah. Hurufnya ada 8. Hurufnya ada 8. Itu huruf hamzah, jim, dal, kemudian qaf, ta, ba, kaf, ta. Ana ulangi, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Yang tergabung dalam susunan kalimat ajidu qatin bakat. Ajidu qatin bakat, untuk mempermudah untuk menghafalnya. Ajidu qatin bakat. Di sini ada kaf dengan ta lagi. Nanti insyaallah taala akan diberikan perincian pada antumnya penjelasannya. Sebagai contoh kita hamzah. Makhraj hamzah itu adalah pangkal tenggorokan paling bawah, tenggorokan paling dalam untuk hamzah. Maka ketika mengucapkan hamzah pasti akan tertahan suara dulu. Kalau tidak menahan suara, sulit ataupun tidak mungkin akan terucapkan hamzah. A, bukan hamzah, A. Bukan ucapan hamzah, tapi ketika hamzah tersebut berharokat fathah, dhammah atau kasrah atau sukun. A. Atau ketika tasydid, a. Mu'minun misalnya. Syai' atau
wassama, ma, maka dia ada menahan suara. Atau jim misalnya, jim itu makhrajnya tengah lisan dengan langit. Adja, ja, ju, ji. Sekarang antum coba sekarang, ja, pasti menahan suara. Ja, ji, ju, adja, adji, adju, tertahan suara, menahan suara, ditahan suara dulu baru dikeluarkan bacanya, ditahan pada makhrajnya, menahan suara pada makhraj, tertahan dulu ujung tengah lisan ke langit, adja, atau ketika barokat ja, tertahan, tertekan, ja, ji, ju. Maka ketika baca jim jangan ja, jangan ja, berarti mengalir angin jadinya menjadi z, zai, za, za, itu ya. Mujrimin salah, atau kharaja salah, atau membaca jim seperti c, ukhruju salah, ukhruju, ja, ji, ju, adja, adji, adju. Baik. Kemudian dal, da, ujung lisan dengan pangkal gigi atas makhrajnya. Sifatnya mana? Sandarkan ujung lisan sana, ujung lisan dengan pangkal gigi atas atau belakang gigi atas. Da, ad, da. Cuma yang berharakat saja tanpa tasydid. Da, di, du. Pasti tertahan dulu baru terucap ya. Da, di, du. Jangan da, di, du. Jangan da, di, du. Jangan berangin. Jangan ada, adi, adu. Tapi ada, addi, addu. Berarti tertahan, menahan suara. Yang berikutnya huruf qaf. Ko, pasti tertahan dulu baru terucap hurufnya di pangkal lisan yang berat ke tenggorokan. Ko, mustaqim misalnya. Akko, minal haqqi misalnya. Ko, akko, akki, aku, pasti tertahan di kokoh pada makhrajnya karena kokoh, kemudian baru ucapkan hurufnya. Ko, harokatnya. Itu dia untuk to, at, to, ti, tu, to, at, to, ati, atu. Kemudian ba, apalagi ba ini. Ba ini menahan suara. Abba. Bisa antum melatih kalau seandainya tidak menahan suara, maka tidak mungkin ba akan keluar. Ba jadinya. Karena itu ba menutup. Abba, abbi, abbu, ba, bi, bu, ba, bi, bu. Karena dia menahan suara. Kemudian untuk kaf dengan ta, sekaligus saja. Kaf dengan ta. Dia syiddah, menahan suara. Namun di sini dia juga hamas. Pada dasarnya ataupun seharusnya ketika menahan suara, angin juga otomatis akan tertahan. Seperti kita mengucapkan jim tadi, adja, adda, akko, atto, a misalnya. 6 huruf yang di awal tadi. Namun untuk kaf dengan ta, dia menahan suara, dia hamas, dia syiddah, namun dia harus hamas, harus mengalirkan angin. Karena itu akan memberikan muqaddimah tadi ketika hamas, kaf dengan ta, anginnya kecil, tidak jelas sekali. Apalagi ketika dia berharokat, sangat tidak jelas. Bisa dikatakan tidak berangin. Namun lebih tepatnya dikatakan kaf dengan ta, sangat tidak jelas bunyi aliran anginnya. Karena itu dinasihatkan oleh ulama dalam mempraktikkan kaf
dengan ta, maka syiddah sifat yang kuat seperti definisi atau arti lughahnya tadi, syiddah kuat, sedangkan hamas lemah karena lemahnya kedudukan huruf pada makhrajnya. Maka dalam prakteknya adalah kita dahulukan yang syiddahnya baru langsung hamas, diikuti oleh hamas. Sebagai contoh, kita baca kaf berharokat, kita praktekkan sifat syiddah terlebih dulu, baru hamasnya ak, 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 akbaru, akbaru, tukrimun misalnya. Jangan tukrimun, atau jangan akhbar, akbar. Jangan besar anginnya, tapi menahan sekali langsung angin mengalir. Tahan dulu, langsung angin mengikuti. Ak, ak, ak. Karena itu kecil dia. Tidak boleh besar-besar anginnya. Akbar, akbar. Atau apalagi orang azan ketika membaca azan di masjid, Allahu akbar, maka keliru. Dia syiddah dengan hamas. Ak, 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 akka. Maka ketika bertasydid bisa dikatakan hilang anginnya. Akka. Apalagi dan juga berharokat. Anginnya sangat tidak jelas. Jadi angin ini akan bisa jelas nanti ketika dia sukun atau disukunkan. Tukrimun itu. Atau syak, atau dalam surat Al-Mutafifin, khitamuhu misk, misk, ada anginnya, harus ada angin, namun tidak kuat, tidak sebesar tidak sebesar angin sin. Khitamuhu misk, misk, kecil anginnya, jangan misk, jangan dibesarkan anginnya. Gitu juga untuk ta. Dulu kan syiddahnya baru hamasnya. Syiddah ta. At, tabat, tabat. Ta ini makhrajnya di ujung lisan dengan pangkal gigi atas. Maka posisikan lisan di sana, ujung lisan di sana. At, 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 at. Dulu kan syiddahnya langsung diikuti oleh sifat mengalirkan anginnya, kan itu anginnya kecil. Dan ketika dia barokat bisa dikatakan tidak jelas anginnya. Ta, tabat yada, tabat ta, ti, tu. Apalagi bertasydid sangat tidak jelas anginnya. At-ta, bahkan tidak berangin. At-ta, at-ti, at-tu. Namun ketika sukun jelas lebih jelas anginnya daripada ketika berharokat. At, yang salah apa? Terlalu besar. At, tabat yada, maka keliru. Atau wattini wazzaitun, itu keliru. Wattini wazzaitun sampai muncrat anginnya ketika membacakan ta berharokat, maka keliru. Wattini wazzaitun. Taib. Itu kaf dengan ta. Berarti dia cara prakteknya adalah dudukan syiddahnya, menahan suaranya, langsung diikuti oleh sifat hamas yang kecil. Mudah-mudahan antum paham untuk syiddah dan rakhawah pada syiddah dan hamas yang dimiliki oleh huruf kaf dengan ta. Taib. Lawan dari syiddah ini adalah, berarti hurufnya ada 8 tadi. Ajidu, qatin, makat. Lawannya adalah, atau sebelum lawannya ada sifat bainiyah. Sifat bainiyah atau sifat at-tawassut. Bainiyah atau tawassut. Itu kalau syiddah tadi menahan suara, maka bainiyah adalah tidak total menahan suaranya. Tidak total menahan suara. Dia menahan suara separuh dan juga mengalirkan suara separuh. Ada 5 huruf nanti. Nanti lebih jelas nanti kalau sudah kita bahas tentang lawan dari syiddah tadi. Hurufnya ada 5. Lin, umar. Lin, umar. Lam, nun, ain, mim, ro.
Baik. Itu sekilas untuk bainiyah. Kita masuk ke lawan darinya, dari keduanya adalah rokhawah. Rokhwah atau rokhawah. Yaitu lawan dari syiddah. Mengalirkan suara ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya karena lemahnya kedudukan huruf tersebut pada makhrajnya. Mengalir suara. Hurufnya sisa dari huruf syiddah dengan tawassut tadi. Syiddah ada 8, tambah tawassut ada 5, ada 13, berarti sisanya, semuanya sisanya itu adalah huruf rokhwah atau rokhawah. Maka ketika membaca zal bertasydid misalnya, maka jangan terhenti. Wadzakirat, salah. Wadzakirat, al-zakirat, salah. Seharusnya al-za, suara mengalir. Al-za, al-za, za, ujung lisan ke ujung gigi atas. Al-za, jangan dibaca al-za. Idqalu, idqalu, maka keliru. Seharusnya idqalu, idqala, atau idqala Musa wa idqala Musa liqaumihi misalnya. Wa idqala, jangan idqala, karena dia harus mengalirkan angin, karena dia termasuk huruf rokhawah. Atau contoh lain untuk huruf rokhawah, dot misalnya. Dot, apalagi dot bertasydid. Walad dodin, maka keliru. Ada angin, ada suara yang mengalir di dalam. Ad, walad, addo, dolin, sebagai misal. Ya, salah untuk umpamakan. Jadi cara menghafal yang sedikit. Hafal yang syiddah tadi ada 8, kemudian tawassut atau baini ada 5. Maka sisanya berarti ada 15 sisanya. Sisanya ada 15. Baik. Ana berikan tambahan keterangan untuk tawassut tadi. Jadi syiddah menahan suara. Menahan suara ketika ucapan huruf, ada 8 huruf. Rokhawah mengalirkan suara. Maka untuk bainiyah ataupun at-tawassut, dia tidak menahan suara secara total dan juga tidak mengalirkan suara secara total. Karena itu ketika mengucapkan huruf ini, huruf yang 5 ini, terutama ketika sukun dia nampak aliran suara tapi tidak banyak. Nampak juga menahan suara tapi tidak kuat. Sebagai contoh, untuk huruf lam misalnya, ketika lam sukun misalnya, alhamdulillah, alhamdulillah, maka ketika membaca lam jangan ditahan suaranya seperti ini, alhamdulillah, maka keliru. Alhamdulillah, seharusnya alhamdulillah. Untuk ain, untuk nun sebagai contoh, an'amta, jangan dibaca an'amta, an'amta, terhenti dia, maka keliru. Kemudian ain juga mengalirkan dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka keliru. Nasta'in, na'budu, maka keliru. Seharusnya iyyaka na'budu. Jangan terlalu besar juga lepasnya. Na'budu. Dia agak tertahan sedikit, tapi akan ada juga sebagiannya mengalir sedikit. Na'budu. Itu juga untuk mim.
Alam alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa, maka keliru. Berikan aliran angin, aliran suara sedikit. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil. Nampak ya? Alam yaj'al, jangan alam yaj'al, tapi alam lam alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Atau siratal ladzina an'amta sekaligus dua nun dengan ain, dengan mim, an'amta. Maka keliru kalau diperhatikan an'amta, tapi dihadirkan suara sedikit, an'amta. Gitu juga untuk ro, hadirkan suara sedikit tapi tidak terlalu banyak. Arsalah fil juga, salah, karena itu nanti ada sifat yang lain pada ro yang lebih mempertegas untuk sifat tawassut ini. Salah, jangan wa arsala alaihim atau bismillahirrahmanirrahim, tertahan suaranya secara total, maka keliru. Baik, itu syiddah, rakhawah dan syiddah, tawassut dan rakhawah. Pembagian sifat berdasarkan dari menahan atau mengalirkan suara. Baik, barangkali itu dulu ya untuk kaum muslimin wal muslimat, terlalu panjang nanti takut tidak terlalu dipahami. Berarti sifat yang sudah kita pelajari di hari ini, yang sifat yang ada lawan adalah hamas dengan jahar. Itu perbedaan pembagian sifat berdasarkan dari menahan atau mengalirkan angin. Kemudian yang kedua adalah syiddah, tawassut dan rakhawah, pembagian sifat berdasarkan dari menahan atau tidak menahan atau mengalirkan suara. Baik, mudah-mudahan berfaedah untuk antum semuanya dari apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Ya, tidak masalah Anda praktekkan baca surat Al-Fil untuk mengetahui sifat tawassut juga tadi, syiddah dan rakhawah. Fokusnya pada pengucapan huruf. Silakan antum dengarkan fokusnya dalam pengucapan huruf. Pengucapan kaf, ta dan lain sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik. Demikian kaum muslimin wal muslimat, teman-teman Facebook, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyimak kesempatan pagi ini dan juga yang mendengarkan rekaman nantinya. Mudah berfaedah untuk anak pribadi
untuk lebih kokoh pengucapan huruf dan lebih tepat pengucapan huruf, dan juga dapat berbagi memberikan faedah kepada antum semuanya. Ya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.